warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awwalun Hidayah. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6 kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah studi Quran Hadis yang diampu oleh Ustadz Muhammad Fatoni. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan Al-Quran dan Hadis dalam Islam. Nah, apa sih kedudukannya? Yuk, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut etimologi berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'ana yang berarti bacaan atau yang dibaca. Kemudian menurut Prof. Quraisy Shihab bahwa Al-Quran secara etimologi mempunyai arti bacaan yang sempurna. Sedangkan Al-Quran menurut istilah yakni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diterima oleh umat Nabi Muhammad dari generasi ke generasi dengan tanpa adanya perubahan walaupun satu ayat. Pendapat lain mengatakan bahwa Al-Quran secara istilah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian sampai kepada kita secara mutawatir serta membacanya berfungsi sebagai ibadah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi manusia ke arah tujuan yang terang dan jalan yang lurus, dalam rangka menegakkan kehidupan yang didasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, sehingga merupakan suatu hal yang utama apabila Al-Quran itu dibaca, dikaji, dan diresapi segala makna yang terkandung di dalamnya, serta sebagai seorang muslim kita perlu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada fungsi Al-Quran. Al-Quran Al-Karim memiliki berbagai ciri dan sifat serta merupakan kitab Allah yang selalu dijaga dan dipelihara. Al-Quran berfungsi sebagai kebenaran Nabi Muhammad SAW, sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran sebagai hidayah. Al-Quran memiliki sekian banyak fungsi, di antaranya yang pertama berfungsi sebagai kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bukti kebenarannya tersebut dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. Yang kedua, walaupun Al-Quran menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW, tapi fungsi utamanya adalah sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk agama atau yang bisa juga disebut sebagai syariat. Yang ketiga, Al-Quran juga sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, Al-Quran berfungsi sebagai hidayah dan pedoman bagi umat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Kemudian ada pengertian hadis. Secara etimologi, hadis berasal dari kata hadits, artinya al-jadid, sesuatu yang baru. Pada dasarnya, hadis Nabi adalah sejalan dengan Al-Quran karena keduanya bersumber dari wahyu. Akan tetapi, mayoritas hadis sifatnya adalah operasional karena fungsi utama hadis adalah sebagai penjelas atas Al-Quran. Hadis secara etimologi mempunyai makna al-jadid yang mempunyai arti baru, lawan dari kata al-qadim yang berarti lama. Kemudian hadis juga mempunyai arti al-khabar yang berarti berita tentang sesuatu yang telah dipercakapkan serta dipindahkan atau dilontarkan kepada orang lain. Sedangkan makna hadis secara terminologi menurut Ibnu Hajar bahwa yang disebut dengan hadis secara syara adalah segala hal yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Serta hal tersebut bertujuan seakan-akan bandingan dan pelengkap pada Al-Quran. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, maupun percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pertanyaan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah ulama ahli hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi
baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau at-takrir, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai nabi dan terkadang juga sebelumnya. Sehingga arti hadis di sini semakna dengan sunnah. Kata hadis disebut juga sunnah, adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, dan keduanya tidak dapat dipisahkan karena juga termasuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Hadis dalam Islam menempati posisi yang sakral, yakni sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Maka untuk memahami ajaran dan hukum Islam, pengetahuan terhadap hadis haruslah suatu hal yang pasti. Rasulullah SAW adalah orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan syariat yang diturunkannya untuk umat manusia. Dan beliau tidak menyampaikan sesuatu terutama dalam bidang agama kecuali bersumber dari wahyu. Oleh karenanya, kerasulan beliau dan kemaksumannya menghendaki wajibnya setiap umat Islam untuk berpegang teguh kepada hadis Nabi SAW. Pendapat para ulama tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran, yakni Al-Quran dengan sifat yang qati al-wurud atau keberadaannya yang pasti dan diyakini sudah seharusnya kedudukannya lebih tinggi daripada hadis. Kedua, hadis berfungsi sebagai penjelas dan penjabar dalam Al-Quran. Lalu sikap para sahabat yang selalu merujuk kepada Al-Quran terlebih dahulu jika bermaksud mencari jalan keluar atas suatu masalah. Dan yang terakhir, hadis Mu'adz secara tegas menyatakan urutan kedudukan antara Al-Quran dan Sunnah. Pada dasarnya hadis Nabi adalah sejalan dengan Al-Quran karena keduanya bersumber dari wahyu. Akan tetapi mayoritas hadis sifatnya adalah operasional karena fungsi utama hadis adalah sebagai penjelas atas Al-Quran. Secara garis besar, fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 3, di antaranya sebagai berikut. A. Menegakkan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. B. Menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal atau global. Dan C. Menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran atau bayan at-tasyri'. Yang terakhir, ada kedudukan Al-Quran dalam Islam. Kedudukan Al-Quran adalah sebagai pedoman utama bagi umat Islam, dijelaskan dalam buku pendidikan agama Islam yang disusun oleh Bahrul Ilmi. Maksud dari pedoman utama ini adalah tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Quran. Terdapat beberapa pandangan tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber dalam Islam, antara lain menurut 4 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali. Pandangan Imam Syafi'i, menurut beliau kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah menempati yang utama dan paling pokok. Pandangan Imam Maliki, menurut beliau kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam bukanlah sebagai makhluk, karena kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tergolong sebagai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan Imam Abu Hanifah, menurut beliau kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah menempati posisi yang pertama di antara dalil yang menunjukkan pendapat dari Imam Abu Hanifah adalah Al-Quran hanya maknanya saja. Dan yang terakhir, pandangan Imam Ibnu Hambal, menurut beliau kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah yang utama, kemudian dilanjutkan dengan sunnah. Selain sebagai sumber, Al-Quran juga tiang agama Islam, di mana di dalamnya terkandung kaidah-kaidah yang tidak akan pernah mengalami perubahan sampai kapanpun. Selain itu, dalam Al-Quran juga
terdapat hukum yang sifatnya umum dan pembahasan tentang akidah. Dan yang terakhir, terdapat kedudukan hadis dalam Islam. Hadis memiliki kedudukan yang sangat urgen dalam Islam karena ia berkaitan dengan Rasulullah yang merupakan sosok seorang nabi dan rasul. Para ulama juga sepakat menjadikannya sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran yang merupakan kalamullah. Hadis memiliki arti penting sebagai sarana dalam memahami Al-Quran, baik sebagai penguat, penjelas, penghapus, maupun pemberi hukum baru yang didiamkan oleh Al-Quran. Maka dapat dipahami bahwa kedudukan hadis dalam syariat Islam sebagai landasan hujah dan dalil dalam menetapkan ajaran-ajaran Islam dan mengamalkannya. Ia menempati tempat kedua sesudah Al-Quran yang menempati tempat pertama dan utama. Hal ini didasarkan atas perintah Allah untuk menaatinya dan menaati Rasul-Rasulnya Muhammad SAW serta nilai keorisionalannya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kurang maupun salah